Jadi memang kita preminya tuh sangat-sangat luar biasa ekonomis gitu ya Bu ya. AMKKM, asuransi, mikro, kesehatan, dan meninggal dunia gitu ya. Preminya sangat ekonomis, yaitu 50.000 itu untuk 1 tahun. 1 tahun gitu ya Bu ya. Itu mencakupnya luar biasa, 50.000 dengan 5 benefit. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut ini menyambut baik atas inisiasi dari Dinas TPH Provinsi Jawa Barat, Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, yang telah menginisiasi adanya asuransi perlindungan petani. Kalau kita kenal itu asuransi perlindungan petani, karena memang tujuannya untuk melindungi petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tani, apa kabar? Selamat berjumpa kembali di Obatan TV, obrolan tani Kota Intan, yang selalu menyajikan informasi seputar tokoh, inovasi, dan juga isu-isu pertanian. Sobat Tani, profesi petani seringkali dihadapkan pada resiko kecelakaan kerja atau masalah kesehatan akibat paparan lingkungan hingga ketidakpastian lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol tentang hal yang sangat penting dan bermanfaat untuk para petani dalam menjaga keberlangsungan usaha pertanian terkait dengan upaya perlindungan terhadap kesejahteraan petani, yaitu asuransi. Untuk itu kita akan mengupas informasi tentang asuransi mikro kecelakaan, kesehatan, dan meninggal dunia atau asuransi mikro KKM. Bersama saya sudah hadir 2 orang narasumber. Yang pertama yaitu Kang Aden Kurniawan, beliau adalah perwakilan dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut. Kemudian yang kedua, Bapak Acep Sopian, beliau adalah Bank Assurance Manager Area Wilayah Jawa Barat, BRI Life. Selamat datang semuanya. Terima kasih sudah berkenan hadir di Obatan. Baik, sebelum kita diskusi yang lebih jauh, saya ingin bertanya ke Pak Acep. Boleh dijelaskan Pak terlebih dahulu apa itu asuransi mikro KKM dari BRI Life ini dan mengapa asuransi ini penting bagi masyarakat tani dan apa latar belakang serta tujuan BRI Life launching program asuransi ini? Baik, terima kasih atas waktunya. Tadi sudah disampaikan dan sudah dikenalkan ya. Acep Sopian asli dari Garut gitu ya. Domisili Garut ya. Dengan Kang Acep aja gitu ya Bu ya. Nah, kenapa sih dari dinas itu pertamanya tuh harus bisa menjelaskan yang namanya penjualan produk asuransi AMKKM ya. Pada dasarnya dari BRI Life kita memang beberapa segmentasi. Ada mulai dari segmen prioritas, retail, dan untuk mikro. Nah, yang mikronya ini ketika kita dapat tender beauty contest dengan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, jadi memang kita preminya tuh sangat-sangat luar biasa ekonomis gitu ya Bu ya. AMKKM, asuransi, mikro, kesehatan, dan meninggal dunia gitu ya. Preminya sangat ekonomis, yaitu 50.000 itu untuk 1 tahun. 1 tahun gitu ya Bu ya. Itu mencakupnya luar biasa, 50.000 dengan 5 benefit. Apa saja Pak benefitnya? Nah, pertama benefitnya itu kalau misalkan ada para petani atau enggak buruh atau buat nasabah umum gitu ya. Karena memang kemarin kita sudah MOU ataupun sudah dapat tender dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Sebetulnya memang ini untuk nasabah umum gitu ya. Jadi bukan hanya petani, untuk kalangan siapa saja juga pekerjaannya atau enggak aktivitasnya apa itu bisa. Nah, pertama dengan pembayaran premi di 50.000 gitu ya, dapat santunan untuk rawat inap. Ya, jadi kalau misalkan petani kita gitu ya, ada yang memang masuk rumah sakit, syaratnya harus mohon maaf rawat inap gitu ya, bukan untuk rawat jalan, enggak ya. Itu per harinya itu kita berikan santunan 100.000 per hari selama 90 hari per tahun. Gitu. Jadi memang benefitnya tuh 90 hari per tahun gitu ya. Kalau misalkan 1 tahun ini berapa kali masuk rumah sakit, di total 90 maksimalnya. Betul. Nah, itu memang untuk hebatnya produk kita AMKKM gitu ya, bisa mengcover untuk rawat inap
gitu ya. Nah, produk yang kedua, mohon maaf, benefit yang kedua itu ya, ada yang namanya santunan pembedahan ataupun operasi. Oh, sampai situ juga? Iya, betul. Operasi kecil atau besar mungkin? Nah, operasinya yang penting kita maksimal dapat santunannya itu di 2.500.000. Oh. Gitu. Mau Contoh kecil, mau misalnya, besar, pokoknya ya, langsung 2 juta. yang penting 2.500.000. Tapi kita juga disesuaikan dengan yang namanya kwitansi. Ketika contoh misalkan mohon maaf ada petani kita yang berangkat ke sawah naik motor atau nggak naik sepeda tiba-tiba kecelakaan, harus ada yang namanya amputasi misalkan, biayanya 2 juta itu ya. Berarti si petani tersebut masih ada jatah di 500.000 karena santunannya di 2.500.000. Seperti itu. Nah, itu benefit yang kedua. Ada benefit yang ketiga, itu kalau ada para petani atau para nasabah umum yang tutup usianya tuh karena kecelakaan. Contoh gitu ya, petani. Ada khusus nggak kecelakaan apa aja gitu? Nah, boleh. Yang namanya disebutkan kecelakaan itu kan bisa jadi kecelakaan kerja, gitu ya, kecelakaan berangkat dari rumah ke pasar, lalu lintas. Itu yang namanya kecelakaan tuh bisa dikategorikan kecelakaan lalu lintas. Karena kenapa? Harus ada surat dari kepolisian. Gitu ya. Kalau misalkan kecelakaan kerja gitu kan tidak sedikit para petani kita, apalagi petani milenial yang berangkat ke sawah tuh pakai mobil atau enggak pakai motor, pakai sepeda gitu ya. Itu tetap harus ada surat kepolisian dari surat keterangan dari kepolisian itu. Nah, santunannya lumayan besar. 19.500.000 untuk tutup usia gitu, tutup usia dikarenakan kecelakaan itu gitu. santunan untuk ahli waris. Ahli waris, betul. Lalu, itu ya. Ada lagi? Nah, untuk benefit atau manfaat yang keempat, kalau misalkan tutup usianya tutup usia biasa. Ya, jadi kalau tadi tutup usia karena kecelakaan, kalau ini tutup usia biasa. Contoh, mohon maaf, para petani kita sudah pulang kerja gitu ya. Tidur contohnya hanya dari jam 8 malam, bangun jam 4. Tiba-tiba jam 4 tuh udah tidak ada nyawa lagi gitu ya. Itu masuk dikategorikan tutup usia biasa. Itu santunannya. Nah, untuk santunannya itu di 2.500.000. Nah, kalau misalkan untuk sakit ataupun meninggal dunia biasa, itu sama santunannya di 2.500.000. Oke, jadi misalkan punya penyakit apa kemudian meninggal, itu juga 2 juta sama. Ya, 2.500.000. Jadi yang terbesar itu MD untuk ahli waris ya? Ya, betul. Baik Pak, lalu benefit yang selanjutnya apa? Oke, untuk benefit selanjutnya yaitu ada yang namanya cacat tetap dan cacat total. Ya. Bedanya apa? Nah, kalau untuk cacat tetap gitu ya, ketika contoh satu kaki gitu ya, kan kita punya 2 kaki ya Bu ya. 2 kaki 2 tangan. Iya, betul. Nah, itu cacat total gitu ya. Ketika misalkan 2 kakinya berarti kecelakaan contohnya, 2 kakinya tuh ada hilangnya tuh 1 gitu ya, itu cacat tetap. Gitu ya. Tapi ketika para petani gitu ya ke pasar kecelakaan, 2 kakinya tuh gak ada itu ya, karena harus diamputasi gitu ya. Itu yang namanya cacat total gitu. Jadi cacat tetap cuman 1 kaki, cacat total itu 2 kaki gitu. Tapi itu santunannya sama? Oke, betul. Santunannya sama di 2.500.000. Nah, itu apakah ada batasan atau memang ada catatan tertentu, data-data tertentu, anggota tubuh apa saja yang bisa dikategorikan ketika misalkan sebagian hilang itu bisa disebut cacat tetap? Oke, baik. Sebetulnya kalau untuk full body kita, Bu ya, mulai dari jari, kelingking, semuanya itu ada yang namanya nilai ekonomisnya, gitu ya. Jadi kalau misalkan full gitu ya, itu otomatis 100%. Tapi mohon maaf, ketika contoh para petani kita gitu ya, yang di ladang gitu ya, istilah kasarnya lagi kalau bahasa Sundanya ngarit gitu ya. Tiba-tiba kelingkingnya itu putus gitu ya. Itu perhitungannya mulai dari di 15%. Ya, tapi kemarin ada salah satu contoh 15% dari 2.500.000 gitu ya. Kemarin ada salah satu contoh para petani kita yang sudah melakukan klaim itu di salah satu kota gitu ya. Tangannya tuh dari mulai pergelangan tangan sampai ke sini tuh nggak ada gitu ya.
otomatis hampir 75% tangannya nggak ada ya Bu ya, hampir dari sini gitu ya. Itu kita berikan santunannya tuh di 75% dari 2.500.000. Oke, jadi memang sudah terperinci ya? Ya, udah ada ketentuan dari kitanya gitu ya Bu ya. Lalu tadi kan sudah disebutkan preminya 50.000 per tahun, betul. Nah ini bagaimana petani bisa mendaftar kalau misalkan ada yang tertarik karena preminya ternyata ringan gitu kan, cuma 50.000 per tahun. Nah bagaimana caranya petani bisa mendaftar? Apakah harus ke cabang atau bisa di unit atau mungkin bisa di Briling agen-agen itu? Oke, betul sekali. Terutama di Garut ya Bu ya. Di Garut ini kan ada satu BRI kantor cabang, ya, yang ada di Jalan Ahmad Yani. Yang kedua ada kantor cabang pembantu di Cikajang, gitu ya. Dan ada 29 BRI unit yang tersebar, gitu ya. Dan ada kurang lebih 520 Briling, ya. Kalau misalkan di daerah, gitu ya, datang ke cabang jauh, ke KCP jauh, ke unit jauh, itu bisa datang ke Briling. Melayani juga? Iya, betul. Karena memang sudah ketika izin agen Briling muncul, sudah bisa dipasarkan yang namanya produk AMKKM. Oke, gitu. Jadi sudah jelas ya Sobat Tani bisa mendaftar di agen-agen Briling yang terdapat biasanya di desa-desa ya Pak? Ya, betul. Tiap kecamatan ada. Tiap kecamatan ada. Ya. Baik, kemudian untuk polis asuransi apakah ada batas maksimal atau jumlah maksimal yang bisa dibeli oleh nasabah Pak? Oke, sebagai contoh kalau untuk program dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura, mereka para petani dapat free-nya itu kan satu ya, 50.000. Ya kalau misalkan keluarga atau enggak para petani tersebut ingin tambah jumlah polisnya, itu kita bisa yang namanya maksimal 3 polis. Jadi bisa ada tambahan 2 polis lagi nih yang bisa para petani dibeli gitu lewat agen Briling ataupun BRI unit. Oke, maksimal 3. Betul. Ayah, ibu, anak 1. Maksudnya tuh satu NIK maksimal 3 polis. Oh, 1. Ya. Oke, tapi semuanya bisa daftar ya? Semuanya bisa daftar, tapi ada ketentuan minimal usia 18 tahun. Oh, maksimal? Iya, maksimalnya usia di 58 tahun. Oh, 18 berarti sudah usia dewasa, dianggap punya bahwa KTP. itu sudah bertani gitu, Yes, KTP betul. gitu. Kemudian kalau misalkan terjadi musibah ya Pak, ada klaim gini. Apakah seperti pendaftaran klaim itu bisa di agen-agen Briling? Bagaimana prosesnya? Betul. Nah hebatnya BRI Life, kenapa sih para petani itu harus sudah teredukasi yang namanya proteksi, gitu ya? Kadang identik asuransi itu mahal, gitu ya. Padahal hanya 50.000 per tahun, gitu ya. Kalau 50.000 dibagi 360 hari berapa rupiah, gitu ya? Nah ketika klaim gitu ya, karena sistemnya kita reimburse ya, jadi contoh ketika petani itu sakit 3 hari, salah satunya misalkan di rumah sakit Garut A gitu ya, 3 hari kan kwitansinya ada ya. Nah nanti kwitansi tersebut itu dibawa ke agen Briling ataupun ke BRI unit terdekat. Nanti kita bantu untuk prosesnya. Berapa lama atau hari itu juga bisa? Nah untuk prosesnya kita memang prosesnya itu 14 hari kerja, 14 hari kerja. Ya, jadi ketika misalkan sudah sakit gitu ya, kan nggak mungkin hari Senin sakit, hari Kamisnya misalkan pulang dari rumah sakit, Jumatnya itu nggak bisa buru-buru langsung datang ke BRI kan, karena kasihan juga gitu ya. Nah itu batas maksimalnya kita di 30 hari. Oke, kalau lebih dari 30 hari misalkan kelupaan nih, ya, itu tidak bisa klaim. Itu sudah tidak bisa, karena ada yang namanya expire kwitansi. Gitu. Nah, saya jadi ingat nih, tadi kan disampaikan bahwa itu untuk rawat inap ya Pak. Ya, betul. Apakah misalkan di puskesmas pembantu di Pustu itu bisa juga klaim atau harus di rumah sakit? Nah, kalau untuk di poliklinik, klinik, rumah sakit ataupun yang lainnya, yang penting ada fasilitas rawat inap dan ada izin dari dinas kesehatan. Gitu. Tapi kalau mohon maaf, kalau misalkan di bidan, desa paraji gitu ya, itu nggak bisa. Atau misalkan tukang urut gitu nggak bisa. Nggak bisa, betul, nggak bisa. Nah itu tadi disebutkan benefitnya itu ada pembedahan ya Pak. Apakah ada juga benefit untuk misalkan kan petani itu ada juga perempuan. Betul. Apakah proses kelahiran itu juga termasuk benefit di situ? Nah, itu salah satu yang kita kecualikan.
gitu ya. Karena mohon maaf kalau untuk lahiran gitu ya, karena memang tadi juga ada beberapa yang telepon ke saya gitu ya, para petani gitu ya. Pak, Misalkan kalau sesar gitu misalkan kan ya pembedahan juga itu. betul, itu enggak. Oh, enggak. Betul, itu tidak termasuk ya Oke. untuk bedah operasi sesar ataupun karena kecelakaan gitu ya. Kecelakaan mohon maaf karena kecelakaan yang disengaja gitu ya, Ya, itu tidak bisa. baik. Gitu. Nah, saya beralih dulu ke Kang Aden. Ya, Nah, ini terkait dari perwakilan Dinas Pertanian. Dengan adanya asuransi mikro KKM ini dan detail-detail yang tadi disebutkan oleh Kang Acep ya, Akang. Dari Dinas sendiri, apakah ada peran khusus Kang untuk mendukung program ini? Iya. Terima kasih mungkin Teh Lia, Mhm, Kang Acep tadi sudah menjelaskan panjang lebar mhm, terkait dengan apa itu AMKKM, kemudian benefit-benefitnya. Kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut ini menyambut baik atas inisiasi dari Dinas TPH Provinsi Jawa Barat, Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat yang telah menginisiasi adanya asuransi perlindungan petani. Kalau kita Oke. apa namanya kenal itu asuransi perlindungan petani, karena memang tujuannya untuk melindungi petani. Kan tetapi kalau dari pihak BRI Life ini kan bisa untuk umum sebetulnya. Betul. Ya. Petani juga boleh dengan anggota keluarganya dan tetangganya dan lain sebagainya, boleh gitu. Karena ini diperuntukkan untuk usaha mikro ya, usaha Ya. mikro. Gitu. Selanjutnya untuk Kabupaten Garut nih tahun ini alhamdulillah kita terfasilitasi 940 orang petani yang preminya dibayarkan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Barat. Oh, Dinas berarti Tanaman ada Pangan skema Hortikultura. pembiayaan Iya, berarti ya. ya. Oke. dari Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Jadi alhamdulillah melalui APBD 1 ya Provinsi Jawa Barat ini ada kepedulian terhadap para petani. Oke. Khususnya Kabupaten Garut sudah ada 940 orang petani yang tercover. Sudah berjalan itu ya? Ya berjalan. Polisnya rata-rata ini keluar di bulan November dan Desember 2024. 2024. Jadi ini sudah aktif polisnya. Jadi ini berlaku sampai kurang lebih November Desember 2025. Oke. Karena 1 tahun. Sehingga bagi para petani yang terdaftar di BRI Life, karena polisnya juga ada, nanti bisa juga dibantu disosialisasikan oleh para penyuluh kita di lapangan. Nanti bisa dicek NIK-nya dan kemudian polisnya juga nanti bisa diberikan kepada para petani. Jadi ketika di rentang waktu yang tadi disebutkan di selama 1 tahun ini, apabila ada terjadi kecelakaan kerja, kemudian meninggal dunia ataupun kecelakaan, itu sudah bisa klaim. Ya, karena batas waktu tunggu ya, kalau tidak salah ada jeda waktu tunggu untuk aktivasi klaim. Ya, setelah terbitnya polis, kemudian untuk klaim itu ada jeda Berapa waktu. lama jeda waktu? Itu kalau tidak salah 30 hari ya. 30 hari. 30 hari. Tapi kalau untuk meninggal dunia begitu terbit polis besoknya meninggal bisa kecelakaan juga bisa. Cuma kalau untuk rawat inap itu berlakunya setelah masa tunggu 30 hari. Ini kan sudah lewat. Tapi tadi dibatasi juga dari keluar dari rumah sakitnya, keluar kwitansi itu ada batas waktu 30 hari. juga. Kalau takut lupa misalkan itu mau diklaimkan ada jeda maksimal itu 30 hari. Tapi kalau misalkan keluar rumah sakit kemudian besok lusanya mau diklaimkan boleh saja gitu. Tapi kalau misalkan maksimal ya Pak Cep ya, maksimal 30 hari. Harapan kami dengan adanya jaminan perlindungan petani ini, jadi petani itu akan lebih tenang dalam berusaha taninya, apalagi mereka adalah pahlawan-pahlawan pangan ya. Apalagi kita sekarang sedang mengejar swasembada pangan gitu. Seperti itu. Oke. Lalu apakah program ini sudah merupakan bagian dari kebijakan nasional yang terintegrasi dengan Kementerian Pertanian? Ya. Jadi kalau sebetulnya ini jaminan perlindungan petani ini merupakan bagian dari yang tidak bisa dipisahkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 ya kalau tidak salah, mengenai
perlindungan dan pemberdayaan petani. Ada undang-undangnya tuh, petani harus Undang-undangnya dilindungi ya. dan diberdayakan. Berdayakan. Nah, ini salah satu upaya dan terobosan Mhm. di Jawa Barat, Mhm. khususnya Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Ini satu-satunya mungkin di Indonesia Oke. yang Iya. baru memberikan jaminan, Pionir ya. pionir untuk memberikan jaminan terhadap para petani Mhm. dalam hal kecelakaannya, Mhm. resiko kecelakaan, resiko kesehatannya maupun meninggal dunia. Sehingga pemerintah dan negara hadir ketika para petani itu terkena musibah lah. Siapa yang mau kan ya? Iya. Sakit, Betul. siapa yang mau kecelakaan, siapa yang mau apalagi meninggal, itu kan semua sudah qudratullah ya. Iya. Mm-mm. Tapi setidaknya untuk ahli warisnya bisa meringankan gitu ketika diasuransikan. Oke. Lalu dampak seperti apa yang diharapkan untuk keberlangsungan usaha tani dan juga perlindungan petani dengan adanya program Nah, asuransi iya. ini? Ya, kami dari Dinas Pertanian Kabupaten Garut maupun dari pemerintah tentunya tidak bisa berjalan sendiri ya untuk memberikan perlindungan, jaminan perlindungan terhadap petani ini. Jadi memang kita harus berkolaborasi salah satunya dengan swasta, dengan Oke. perbankan. Kemudian harapan kami juga karena terbatas nih kuotanya dari sekian ratus ribu Iya. atau juta Mhm. para petani yang di Kabupaten Garut ini baru 940, baru berapa persennya Iya. gitu ya. Kalau misalkan semua tertumpu ke pemerintah, ya tidak akan semua petani itu tercover. Nah, kita hadir untuk memberikan edukasi dan literasi, bukan memberikan ketergantungan semua harus di backup oleh pemerintah. Iya. Iya. Jadi ini pilot project, ketika misalkan petani itu dirasakan manfaatnya, nah kita harapkan tahun berikutnya muncul keswadayaan dari para petani untuk ya memahami pentingnya asuransi ini Perlindungan sebagai ini ya. bentuk literasi keuangan juga, Oke. manajemen keuangan mereka, sehingga tidak tertumpu semuanya harus disediakan oleh pemerintah. Kita menginisiasi saja dan kita tidak ingin menciptakan ketergantungan masyarakat juga kepada pemerintah gitu. Hanya contoh aja supaya petani itu bisa merasakan dulu gitu ya Ya, manfaatnya. merasakan dulu. Oh Betul. iya, ada manfaatnya, ada Oke. ininya, benefitnya Oke. gitu. Nah, saya kembali ke Kang Acep. Asuransi ini kan sebetulnya untuk umum, Ya. tapi terkait dengan kerjasama dengan dinas pertanian, Betul ya. tentu sasarannya adalah petani. Hmm. Apakah semua petani bisa ikut terlibat mendaftar, ataukah ada kriteria khusus nih petani-petani seperti apa saja yang bisa mengikuti program ini? Karena itu tadi kan disebutkan ini adalah asuransi mikro ya. Yes, Nah, gitu. Gimana? Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi memang untuk kriteria khusus para petani yang memang ingin mendaftarkan gitu ya untuk khususnya produk AMKKM ini di luar dari program yang Dinas Tanaman Pangan Hortikultura gitu ya. Hanya satu sih Bu, ya para petani itu tuh harus sehat. Ya gitu ya, harus sehat kriterianya. Itu yang pertama. Karena kenapa? Banyak sekali para petani di luaran sana gitu ya, yang memang sudah ada penyakit jantung ataupun memang sudah terkapar di rumah sakit. Adalah kita nyari asuransi gitu ya, supaya rawat inapnya lumayan 100.000 per hari gitu ya. Yang memang yang mendaftar produk asuransi mikro ini pertama harus sehat. Ada Yang kedua harus menunjukkan surat keterangan sehat nggak? Nah itu enggak, Gitu kan untuk enggak, bukti. Oh, enggak. enggak harus sih Bu, enggak iya. harus. Nggak Betul. segitunya. Nah, gitu takutnya nih pas ketika hari Senin daftar gitu ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu udah langsung dirawat inap gitu ya. Ternyata memang udah rawat jalan dari 1 bulan ya, sebelumnya gitu ya. Nah, yang kedua memang untuk persyaratan khususnya tadi usia di 18 tahun gitu ya. Meskipun belum punya rekening dari BRI gitu ya, karena kita perusahaan anak dari BRI ya, dari BRI Life. Jadi memang ketika nanti pencairan klaim itu mau tidak mau, suka tidak suka harus memiliki rekening BRI. Itu untuk mempermudah pencairan klaimnya. Oke. Tapi kalau saat mendaftar belum punya itu nggak apa-apa. Nggak jadi masalah. Syaratnya Tapi kita setelah hanya daftar, hanya KTP saja. KTP saja. Ternyata mudah sekali ya. Ya. Oke. Betul. Lalu bagaimana alur kerjasama antara BRI di cabang mungkin dengan UNIT, Briling ataupun dengan stakeholder yang lain seperti Dinas Pertanian, seperti apa itu koordinasinya untuk pengawasan
berjalannya program asuransi ini? Oke, betul. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal gitu ya, salah satu contohnya BRI cabang Garut gitu ya. Itu kan ada segmen untuk prioritas, untuk retail sampai ke mikro. Ya, jadi memang semua segmen kita garap gitu ya, terutama untuk mikro, tetap untuk proses pengklaiman dan lain-lain itu kita bahkan sampai ke pelosok-pelosok. Contoh di Garut sampai ke Bungbulang, Pamengpek gitu ya, itu ada Briling. Tetap itu kita bagi-bagi tugas, jangan sampai gitu ya ketika ada para petani di Pamengpek gitu ya atau nggak Bungbulang mau klaim tutup usia sama petugas Brilingnya, mohon maaf saya tidak bisa melayani gitu ya. Kita pasti akan edukasi ya. Briling itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab bukan hanya melayani transaksi saja, tapi bisa membantu untuk proses klaim. Ya, seperti itu. Lalu ini Kang Aden, dalam pelaksanaan pendaftaran ya, kegiatan pendaftaran petani untuk asuransi ini, apakah dinas ada proses khusus untuk identifikasi atau pendataan petani yang menjadi calon peserta asuransi, dan apakah seperti halnya asuransi usaha tani padi ya, UTP, itu ada admin khusus atau tidak? Ya, terima kasih. Untuk proses pendaftaran, khususnya yang dikerjasamakan ya, sekali lagi kami menyebutnya asuransi perlindungan petani. Nah, itu kami dari Dinas Pertanian, karena ada rekan-rekan penyuluh di lapangan di 42 kecamatan, ada Balai Penyuluhan Pertanian. Nah, di sana ada koordinator penyuluhnya, ada rekan-rekan penyuluh pertanian, yang notabene rekan-rekan penyuluh pertanian ini memiliki wilayah binaan sampai ke tiap-tiap desa. Jadi satu penyuluh itu ada yang pegang 3 desa, 2 desa, 1 desa gitu. Nah, rekan-rekan penyuluh ini sudah ada data Simluhtan, sistem informasi penyuluhan pertanian yang terintegrasi sampai ke Kementerian Pertanian. Jadi kalau tadi cukup dengan KTP, nah kemudian kalau misalkan betul itu petani atau bukannya, karena kita kan berbicara pertanian. Nah itu nanti dilihat di data Simluhtan atau di ERDKK. Karena salah satu untuk mendapatkan pupuk bersubsidi juga kan petani itu harus terdaftar di ERDKK. Jadi prosesnya mungkin untuk membedakan petani bukan petani itu takutnya ada yang ngaku-ngaku ya di Simluhtan maupun di ERDKK. Nah kemudian syaratnya sama tadi, usia maksimal ya di 58 tahun, kemudian minimal 18 lengkap tahun. Ya di situ data-data petani. Ya. Kemudian ada yang skala prioritas juga. Di status petani itu kan ada petani pemilik, petani pemilik penggarap, ada buruh tani. Nah, memang yang menjadi skala prioritas itu petani penggarapnya, bukan petani pemiliknya. Jadi yang berusaha taninya. Apalagi petani pemilik penggarap, ya udah itu prioritas. Buruh tani juga sama gitu ya. Nah, tadi ada titipan juga, petani milenial jangan dilupakan karena mereka juga petani juga gitu ya. Nanti kami pun pada prosesnya, kalau tidak salah tahun ini kami diberikan kuota untuk 2025 ini diberikan kuota 1.500 dari Dinas Provinsi Jawa Barat yang preminya nanti di-cover oleh provinsi. 1.500 petani. Nah, kita akan bagi ke 42 kecamatan di Kabupaten Garut. Disebar semua. Ya, sebar semua supaya semua bisa merasakan dulu manfaatnya. Dan nanti kan kalau sudah merasakan manfaatnya, nanti dengan sendirinya muncul kesadaran, oh ya udah saya juga akan daftarkan istrinya, anaknya, dan anggota keluarga lainnya mungkin seperti itu. Lalu upaya apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, upaya nyata supaya para petani ini memahami, karena kan ya mohon maaf gitu ya Pak, para petani di kita itu tingkat literasinya masih cukup rendah ya. Jadi upaya Dinas Pertanian supaya petani bisa memahami bahwa oh iya ada asuransi perlindungan ini gitu, dan juga memahami penting juga ini untuk pelindungan mereka. Ya, itu menjadi satu kewajiban ya. Kita memberikan literasi, memberikan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi. Dan tadi juga kita sudah melaksanakan sosialisasi dengan perwakilan para penyuluh di 25 BPP, kemudian ada UPT wilayah, 9 UPT wilayah, yang notabene wilayah tengah dan wilayah utara di Kabupaten Garut. Kemudian hadir juga perwakilan para petani juga hadir secara langsung dan menerima simbolis
polis asuransi dan diberikan pemahaman apa itu polis, apa saja isinya, hak dan kewajibannya seperti apa, dan tata cara klaim Yes. seperti apa. Jangan sampai ada istilah gampang katanya kalau Iya. misalkan daftar, tapi ketika klaim Klaim. susah. Susah, Tapi ya. alhamdulillah tadi ada komitmen dari Bank BRI, terutama BRI Life, apabila para petani kesulitan mendapatkan kwitansi misalkan, karena ini bisa double klaim Teh Lia. Oke, dengan Jadi apa ketika tuh? misalkan mereka sudah dapat BPJS, Betul. itu kan sudah ditanggung kan Iya. sebetulnya biaya rumah sakit ya, rawat inap dan lain BPJS. sebagainya sudah ditanggung BPJS. Nah, untuk proses klaim rawat inapnya itu kan membutuhkan kwitansi. Nah, kwitansi itu kadang dari rumah sakit ada yang memberikan, ada yang tidak, atau lupa misalkan ya, tidak. Nah, itu Itu karena pendampingan dinas gimana? Nah, pendampingan dari kita akan komunikasikan ke BRI Life untuk dapat didapatkan kwitansinya. Jangan sampai petani yang jadi Pusing harus nyari bolak-balik gitu ya. Iya. Habislah pakai ongkos juga misalkan Iya. ke rumah sakit. Nah, nanti karena sudah ada kerjasama dari BRI Life dengan hampir seluruh rumah sakit yang ada di Garut atau klinik yang ada di Garut, jadi itu menjadi tugas dari BRI Life. Iya, Jadi itu betul. makanya mungkin dari Dinas TPH Provinsi Jawa Barat memilih BRI Life sebagai operatornya, mitra dalam asuransi perlindungan petani ini, karena memang banyak benefitnya, mungkin banyak fitur-fitur yang memang dibanding dengan mungkin produk asuransi yang lain, ini apa namanya, preminya murah tapi tidak murahan, mungkin seperti itu. Ekonomis ya Pak ya? Ekonomis. Bukan murah ya, tapi Iya, ekonomis, ekonomis. terjangkau lah Iya. gitu ya. Baik. Gitu. Seperti itu. Tadi disebutkan bahwa sudah ada sosialisasi di Dinas Pertanian Kabupaten Garut ya Pak, yang audiensinya itu kan audiensnya dari penyuluh, kemudian sebagian petani juga. Nah, apakah kemungkinan ke depan ada sosialisasi juga di tingkat perwilayah mungkin, karena tadi disebutkan oleh Kang Aden bahwa di kecamatan itu ada Balai Penyuluhan Pertanian. Apakah nanti ke depan BRI ada sosialisasi tingkat wilayah itu? Oke, terima kasih. Kalau untuk dari sisi BRI Live ya, kita menunggu panggilan dari Dinas Pertanian gitu ya. Tinggal Gitu ya. kontak aja. Betul, menunggu panggilan dari Dinas Pertanian. Ketika misalkan mau ada agenda ke selatan Ya, gitu karena ya. belum ya tadi ya. Betul, selatan gitu ya, kan petugas kita juga ada di sana gitu ya. Mulai dari briefingnya juga mungkin nanti kita hadirkan. Siapa tahu mungkin dari salah satu pekerja BRI yaitu Pak Mantri, Bu Mantri gitu ya, yang sangat sering mengedukasi terkait pinjaman kah gitu ya, asuransinya juga, para customer service juga pasti memahami dengan yang namanya produk MKKM gitu ya. Jadi ketika misalkan dalam jeda waktu 1 bulan ke depan, ketika para petani pingin nih dapat penjelasan secara detail dari penyuluhnya, kasihan penyuluhnya gitu ya, belum bisa ke sana, itu bisa datang ke BRI. Gitu. Lalu tadi sudah disebutkan banyak sekali benefit-benefit dari MKKM ini ya, Kang Acep. Mungkin ada yang kelewat benefit lain dibandingkan dengan asuransi-asuransi yang sudah ada di lingkungan kita. Oke. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu gitu ya, khususnya Teh Lia itu ya, bisa dicek gitu ya, produk yang memang dari A sampai Z gitu ya, prioritas retail sampai mikro, sampai saat ini setahu saya ya Bu ya, bukan saya di BR Lab, saya ini produknya Kita bicara gitu ya. fakta gitu. Kita bicara fakta. Kenapa dari dinas, dari OJK itu ya memilih BRI Life? Karena memang sampai saat ini produk untuk mikro satu-satunya ada di BRI Life. AMKKM ini, asuransi mikro, kesehatan, kecelakaan dan meninggal dunia, yang dimana produknya sangat ekonomis. Dan juga tadi Gitu. pelayanan-pelayanannya Betul sekali, pelayanannya kita juga bahkan bisa menjembatani ketika si mohon maaf petani atau enggak buruh ada resiko yang dimana harus minta kwitansi ke rumah sakit ataupun klinik, kita bisa menjembatani. Oke. Tadi secara singkat sudah dijelaskan proses atau alur yang harus dilalui saat proses klaim. Oke. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih detail ketika misalkan apa saja yang harus dilakukan selama nasabah itu dirawat, kemudian pulang,
apa yang harus disiapkan gitu supaya nanti ketika proses klaim ke agen tidak harus bolak-balik lagi. Ya. Silakan dijelaskan lebih detail, lebih rinci mungkin. Oke, boleh, siap, Bu. Nah, jadi gini, mungkin ada sedikit pertanyaan salah satu para petani gitu ya. Pak Acep atau Kang Acep ini hampir sama nggak sistemnya dengan BPJS gitu ya. Kalau BPJS kan ketika masuk rumah sakit dari A sampai Z ketika mau pulang ya udah itu jadi tanggungan rumah sakit gitu ya. Nah, yang membedakan untuk program produk asuransi AMKKM ini sistemnya reimburse ya. Jadi petaninya bayar dulu, nanti ketika udah pulang KTP, kwitansi, rekam medis gitu ya, buku tabungan BRI untuk pencairan klaimnya itu harus sudah lengkap. Seperti itu. Nah, jangan sampai ketika misalkan udah sakit gitu ya, buku tabungannya belum ada nih gitu ya, proses lagi pembuatannya. Kok klaimnya lama ya? Yang dijanjikan 14 hari kok belum cair. Ternyata dokumennya seperti tadi buku tabungan, kartu keluarga belum dilampirkan. Gitu. Jadi ada kartu keluarga juga KTP. Ya, betul. Takutnya ketika pencairan dana klaimnya berhubung, saya mah gak mau bikin rekening BRI gitu ya. Takutnya atas nama istri atau enggak atas nama anak, itu bisa boleh. menjadi kuasa. Oke. Betul. Mungkin perlu diperjelas nih Sobat Tani, mungkin ada yang belum paham apa itu reimburse, jadi bayar dulu nanti ada penggantian. Ya, Seperti itu ya betul. reimburse. Betul. Seperti kita naik angkot. Gitu ya. Naik dulu pas mau turun bayar gitu ya. Kalau ke rumah sakit udah dirawat gitu ya, mau pulang nah dibayar dulu nanti bawa ke kita itu. Baik. Tadi kan dijelaskan sudah ada kerjasama ya. Nah, mekanismenya seperti apa antara dinas dengan BRI Life ini? Ya. Kalau yang kerjasama secara langsung mungkin Dinas TPH Provinsi Jawa Barat ya, yang MOU dengan BRI Life karena ini program dari Provinsi Jawa Barat. Nah, kita sebagai penerima manfaat mungkin Dinas Pertanian Kabupaten Garut karena secara hierarki juga kita bagian dari Provinsi Jawa Barat sehingga tetap saja penerima manfaatnya itu kita-kita yang ada di kabupaten yang mencakup kecamatan dan desa. Nah, untuk MOU-nya sementara ini baru dengan Dinas TPH Provinsi Jawa Barat. Tapi mungkin karena ini saya rasa dan pimpinan rasa ini sangat baik, mungkin saja ini bisa direplikasi harapannya di Kabupaten Garut ya program ini. Jadi nanti Pemda Kabupaten Garut ataupun Dinas Pertanian Kabupaten Garut ini nanti bisa membuat MOU dengan BRI Life khususnya untuk di Kabupaten Garut. Karena tidak harus selalu dana dari APBD, mungkin bisa saja dari CSR. Ya, kemudian mungkin saja ada sumber-sumber pembiayaan lain yang bisa meng-hire, mengakomodir untuk bisa meng-cover memberikan perlindungan terhadap petani. Doakan saja mudah-mudahan di Kabupaten Garut bisa mereplikasi dan bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi kepada para petani, tapi sebagai edukasi dan literasi ya, bukan untuk ketergantungan. Betul. Nah, sejauh ini kan yang menjadi penerima manfaat ini petani. Ya. Kang Aden kan perwakilan Dinas Pertanian, kemudian Ketua DPD Perhiptani Kabupaten Garut juga ya. Betul, Apakah ada kemungkinan nih selain petani, penyuluh juga sebagai ujung tombak mungkin ya program pertanian di lapangan? Ikut program ini Kang Aden. Pembiayaannya langsung 3 polis ya, itu sudah kami sebetulnya sudah komunikasi juga dengan Kang Acep. Gimana nih? Karena memang para penyuluh juga ini ujung tombak pembangunan pembangunan pertanian baik di kabupaten, di provinsi maupun secara nasional. Karena kita juga punya resiko sama. Gitu. Resiko kecelakaan, resiko sakit ya terkait dengan kesehatan maupun resiko untuk meninggal dunia gitu. Nah, kami sudah dalam waktu dekat mungkin kita akan membuat MOU antara DPD Perhiptani Kabupaten Garut dengan BRI Life. Insya Allah semua para penyuluh yang ada di Kabupaten Garut nanti akan tercover oleh Perhiptani. Angin segar. Angin segar ya. Angin segar buat para petani Garut ya. Petani dan supaya penyuluh. Penyuluhnya juga semangat dan tenang ketika menjalankan tugas.
Lalu terakhir untuk Kang Aden, tantangan apa yang dirasakan secara umum oleh Dinas Pertanian di dalam mendukung program asuransi ini? Ya, terkait dengan asuransi ini memang yang paling penting kita memberikan pemahaman ya, yang tidak semua petani mau ya, mau tahu, mau dan mampu gitu ya. Karena tadi misalkan 50.000 memang kalau buat kita apalah arti sebuah 50.000 misalkan gitu. Tapi mungkin bagi sebagian para petani 50.000 ini sangat berarti gitu, atau ya lumayan lah gitu. Nah, itu ya pentingnya kita memberikan literasi dan edukasi, sehingga ya tadi kita berusaha meyakinkan dulu mereka, dicontohan heula lah gitu, nah, diragian minimal dari sekian ratus ribu petani ya kita 940 orang ini sudah tercover. Ada nggak manfaatnya yang dirasakan, misalkan ada nggak klaimnya susah apa tidak dan lain sebagainya. Nanti dengan sendirinya kalau sudah melihat mereka insya Allah dengan sendirinya juga mudah-mudahan ikhlas untuk mengikuti secara swadaya asuransi ini. Karena sebagai contoh saja di asuransi usaha tani padi ya AUTP yang sudah berjalan, banyak yang kalau petani yang sudah merasakan klaim itu tingkat keswadayaannya tinggi Pak. Untuk ya kalaupun nggak ada bantuan preminya dari pemerintah, saya mau daftar aja gitu secara swadaya gitu. Karena memang nilai manfaatnya dirasakan. Karena AUTP itu 36.000 per hektar per musim. Tapi kalau terjadi gagal panen akibat serangan hama maupun dampak perubahan iklim, baik itu kebanjiran misalkan atau kekeringan, itu dapat benefit 6 juta per hektar. Jadi setidaknya kita juga banyak upaya-upaya untuk perlindungan petani, baik itu lahannya atau komoditas usahanya ya. Tadi AUTP, kemudian ini asuransi perlindungan petani per orang petaninya gitu ya, untuk orangnya gitu. Jadi kesehatan, kecelakaan dan meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan adanya asuransi ini ya petani terlindungi. Amin. Terakhir juga nih pertanyaan yang sama untuk Kang Acep, apa tantangan yang dirasakan oleh BRI Life dalam mensosialisasikan program ini? Oke, kalau untuk tantangan dari kita hampir 99% tidak ada kayaknya ya Bu ya, gitu ya. Karena kenapa? Kita diimbangi dengan para tenaga pemasar, para pekerja kita yang sampai pelosok gitu ya. Karena memang sampai ke tadi Bung Bulang juga itu ya, customer service, teller, bahkan mantu juga kita ada gitu ya. Nah yang tadi 99%, nah 1%-nya tantangan kita, yaitu rata-rata ketika misalkan si para buruh tani ataupun tani itu sudah ada resiko ya, sudah sakit atau enggak sudah ada yang tutup usia itu ya, itu malas ngeklaim gitu ya, malas ngeklaim, gak apa-apa lah cuma 2.500.000 aja, padahal kan itu benefit yang sudah kita berikan, sudah sediakan gitu. Dari pembiayaan pemerintah atau swadaya itu yang seperti itu? Nah, itu ada beberapa yang memang bukan dari pemerintah. Betul. Nah, itu sih tantangan. Iya, makanya takutnya tuh berilingnya jauh atau enggak bayar unitnya tidak terkomunikasikan, padahal kita komunikasikan. Berarti memang dibutuhkan kerjasama semua pihak ya, dari para mantri BRI, kemudian penyuluh pertanian untuk mengedukasi. Betul, karena kan kita segmennya mikro gitu ya. Baik, terima kasih Akang-akang, Kang Acep, Kang Aden atas penjelasannya sangat-sangat mencerahkan. Ternyata asuransi mikro KKM dari BRI Life ini bukan hanya soal jaminan, tapi juga soal ketenangan hati dan perlindungan nyata bagi petani dan keluarganya. Terima kasih juga untuk Sobat Tani yang sudah setia menonton Obatan TV. Semoga informasi ini bisa menjadi bekal untuk lebih bijak dalam merencanakan kegiatan usaha tani. Tonton terus Obatan TV, tetap sehat, tetap produktif. Saya Lia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hatur nuhun Kang Acep. Sama-sama.